Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan baik-baik saja. Dan tentunya teman-teman, di video kali ini aku ingin memberikan sedikit informasi, yakni mengenai barang apa saja yang boleh teman-teman bawa dan tidak boleh teman-teman bawa saat teman-teman ingin bepergian menggunakan pesawat terbang. Dan langsung saja, jika teman-teman adalah seorang traveler atau orang yang suka berpergian, tentunya teman-teman harus memastikan terlebih dahulu barang bawaan teman-teman. Karena memang meskipun barang yang sehari-hari sering kita gunakan, ternyata tidak semuanya boleh teman-teman bawa saat teman-teman ingin berpergian menggunakan pesawat terbang. Karena tentunya teman-teman, pesawat terbang merupakan moda transportasi yang sangat kompleks, maka dari itu tentunya prosedur keselamatan menjadi prioritas setiap maskapai penerbangan. Maka tak heran juga, tentunya ada beberapa barang yang diatur jumlahnya untuk teman-teman bawa. Dan bahkan ada juga barang-barang tertentu yang tidak boleh teman-teman bawa. Lalu barang apa sajakah itu? Nah, yang pertama, benda cair diperbolehkan dalam jumlah tertentu. Nah, jika teman-teman adalah seorang traveler, tentunya mengandalkan bagasi kabin merupakan solusi yang terbaik. Sehingga teman-teman tidak perlu lagi membeli bagasi tambahan. Akan tetapi, ada hal yang harus teman-teman perhatikan. Saat teman-teman ingin membawa peralatan mandi, pastikan semua barang yang teman-teman perlukan tersebut beratnya tidak lebih dari 100 mili. Terutama yang berbentuk cair seperti sampo, sabun, atau parfum yang sehari-hari teman-teman gunakan. Maka dari itu, teman-teman harus menyimpan barang-barang cair dalam wadah terpisah dan pastikan semuanya bisa masuk ke dalam kantong plastik transparan yang volumenya tidak lebih dari 1 liter. Dan tentunya teman-teman aturan ini tidak berlaku jika teman-teman membawa barang cair tersebut di dalam tas bagasi yang terdaftar. Nah, jadi, jika teman-teman ingin bepergian dan teman-teman membawa cairan untuk masuk ke dalam pesawat, apabila itu dimasukkan ke dalam bagasi kabin, itu tidak boleh lebih dari 100 mili. Akan tetapi, jika teman-teman membawa ke dalam bagasi yang terdaftar, lebih dari 100 mili itu diperbolehkan. Akan tetapi, dari pihak maskapai ini memberikan pengecualian untuk penumpang yang membawa bayi atau obat-obatan yang akan dikonsumsi selama penerbangan, termasuk makanan diet khusus bagi penderita diabetes yang boleh dibawa selama melakukan perjalanan via udara. Nah, jadi meskipun pihak maskapai penerbangan memberikan aturan mengenai barang bawaan, akan tetapi pengecualian untuk penumpang yang membawa makanan atau obat-obatan yang memang harus dikonsumsi saat penerbangan sedang berlangsung. Yang kedua, yakni simpan benda tajam dan senjata di tas bagasi terdaftar. Nah, tentunya teman-teman segala benda tajam ini dilarang keras untuk masuk ke kabin pesawat. Alasannya tentunya untuk menghindari segala kejadian yang tidak diinginkan selama penerbangan berlangsung. Selain itu juga tentunya teman-teman, barang yang dilarang masuk ke kabin pesawat antara lain seperti pemecah es, pisau, pemotong daging, silet, dan gunting, tentunya dengan bilah yang panjangnya lebih dari 4 cm. Sementara itu, tentunya benda yang termasuk kategori senjata, yakni senjata panah, pelontar tembak, senjata semprot merica, replika atau senjata imitasi, airsoft gun, ketapel, dan senjata mainan semua jenis. Dan tentunya bukan hanya itu saja, ternyata barang yang terlihat tidak berbahaya seperti gunting kuku, pinset alis, dan pisau cukur ini yang notabene sering kita pakai sehari-hari, itu juga dilarang untuk masuk ke kabin pesawat. Dan tentunya solusi yang diberikan adalah teman-teman harus memasukkannya ke dalam tas bagasi terdaftar. Yang ketiga, yakni benda tumpul tidak boleh masuk kabin. Meskipun terlihat tidak berbahaya, tentunya teman-teman benda tumpul diperlakukan sama, yakni tidak boleh masuk ke dalam kabin pesawat. Jika teman-teman ingin membawa seperti tongkat baseball, tongkat biliar, dayung, tongkat golf, kail pancing, peralatan bela diri, dan benda tumpul yang tentunya berpotensi mencederai penumpang, sebaiknya disimpan di bagasi terdaftar. Karena memang tentunya teman-teman, tujuan dari maskapai ini adalah selalu menjaga keselamatan para penumpang, sehingga alat-alat seperti tongkat baseball, tongkat golf, kail pancing ini memang harus disimpan ke dalam bagasi yang terdaftar. Dan yang selanjutnya teman-teman, yakni adalah senjata api tidak bisa dibawa sembarang orang. Nah, tentunya tak ada aturan yang memperbolehkan masyarakat sipil membawa senjata api ke dalam kabin pesawat.
Selain karena dapat membahayakan, tentunya teman-teman hal ini juga membutuhkan surat izin khusus dan tidak bisa sembarangan dibawa kemana-mana. Untuk senapan udara, tentunya teman-teman yang terkompresi ini diizinkan diletakkan dalam tas bagasi terdaftar asalkan silinder udara terkompresi sudah dihilangkan. Tentunya teman-teman juga harus mengetahui aturan membawa senapan selama penerbangan yang diterapkan maskapai dan tempat tujuan teman-teman bepergian. Baik, karena memang teman-teman senjata api ini adalah salah satu peralatan yang cukup berbahaya. Memang tidak diperbolehkan sembarang orang untuk memiliki. Bahkan jika teman-teman ingin memiliki juga, ini harus disertakan dengan sertifikatnya. Nah, apabila teman-teman ingin bepergian menggunakan pesawat terbang, tentunya teman-teman harus mengecek terlebih dahulu apa saja yang menjadi persyaratan yang harus teman-teman penuhi jika teman-teman pergi membawa senjata api. Dan selain itu juga, teman-teman harus tahu aturan apa saja yang diberlakukan sebelum teman-teman berangkat menggunakan pesawat terbang dan aturan yang ada di tempat atau negara yang menjadi tujuan teman-teman. Jangan sampai senjata api yang teman-teman miliki ini boleh dibawa saat keberangkatan. Ketika teman-teman tiba di bandara ketibaan, senjata api tersebut dilarang untuk dibawa. Nah, jadi teman-teman harus mencari terlebih dahulu syarat yang harus teman-teman penuhi ya. Yang selanjutnya, yakni tidak boleh sama sekali bawa bahan peledak dan mudah terbakar. Nah, jadi memang tentunya teman-teman semua bahan peledak, bahan kimia, dan semua barang yang mudah meledak sangat dilarang untuk bisa masuk ke dalam pesawat. Baik itu ke dalam kabin pesawat maupun melalui bagasi yang terdaftar. Selain itu juga tentunya teman-teman barang-barang yang tak boleh ada di penerbangan seperti alkali, bahan radioaktif, topi peledak, dinamit, granat, kembang api, replika bahan peledak, aerosol, bahan bakar apapun seperti bensin, obor gas, korek api, pemutih, klorin, dan juga cat semprot. Jadi memang bahan-bahan ini tuh mudah sekali terbakar ya. Tentunya pihak maskapai penerbangan ini akan melarang teman-teman jika teman-teman ingin membawanya. Nah, mungkin yang paling umum yang sering kita lihat ini adalah korek api ya. Nah, karena memang bahan ini mudah sekali meledak, sehingga tak jarang pihak maskapai akan tetap menahan barang tersebut sehingga tidak bisa dibawa masuk ke dalam pesawat. Yang keenam, yakni produk segar dan olahan dari hewan yang berpotensi menyebarkan bakteri. Baik, jika teman-teman bepergian menggunakan pesawat terbang dan membawa produk segar, olahan dari hewan yang memang berpotensi menyebarkan bakteri, meskipun sudah diolah, tentunya produk-produk yang dihasilkan dari hewan ini umumnya memiliki bakteri yang berpotensi menginfeksi banyak orang. Nah, misalnya seperti keju, susu, terlebih juga tentunya teman-teman produk seperti susu segar dan daging segar yang mengandung patogen yang dapat menginfeksi. Nah, jadi seperti produk olahan susu, keju, berbeda ya kalau misalkan dengan keju yang biasa kita beli di supermarket atau di minimarket, dan tentunya itu tidak terlalu berbahaya. Akan tetapi, jika seperti keju-keju yang mungkin teman-teman juga pernah lihat, seperti keju-keju dari Belanda, nah itu sebenarnya sangat sensitif jika teman-teman bawa keluar dari suhu ruangan. Dan yang selanjutnya teman-teman, yang ketujuh yakni barang berbahaya tetapi diperbolehkan masuk kabin. Nah, sebenarnya teman-teman, walaupun terlihat berbahaya, ternyata masih ada beberapa barang yang boleh teman-teman bawa saat masuk ke dalam kabin pesawat. Seperti korek api dan power bank, ini merupakan barang yang berbahaya ya. Akan tetapi, teman-teman masih diperbolehkan untuk membawanya masuk ke dalam kabin pesawat. Asalkan teman-teman harus memenuhi syaratnya. Yakni, korek api bisa teman-teman bawa masuk ke dalam kabin pesawat asalkan dibawa oleh teman-teman sendiri. Bukan ditaruh di dalam tas kabin ya. Jadi artinya bukan teman-teman simpan di dalam tas, akan tetapi bisa saja berada di tangan atau di dalam saku teman-teman. Hal ini diperlukan untuk diperhatikan adalah korek api tersebut tentunya tidak mengandung bahan bakar cair yang tidak terserap. Nah, jadi tentunya teman-teman yang dikhawatirkan jika korek tersebut disimpan di dalam tas, korek tersebut bocor dan sehingga dapat memicu terjadinya kebakaran. Dan sementara itu juga teman-teman, untuk power bank, ini juga diperbolehkan untuk dibawa masuk ke dalam kabin pesawat. Akan tetapi, ini adalah untuk rating di bawah 160 Wh atau watch hour, dan tentunya ini bisa teman-teman lihat di badan power bank tersebut.
Sementara untuk baterai di atas 160 Wh atau watch hour yang digunakan untuk sepeda listrik dan skuter, tentunya ini dilarang keras ya. Nah, bagaimana dengan baterai lithium yang melekat pada perangkat elektronik seperti kamera, laptop, dan lainnya? Nah, untuk itu tetap diperbolehkan dibawa masuk ke dalam kabin pesawat ataupun bagasi terdaftar asalkan terpasang dengan sempurna pada perangkat elektronik tersebut. Dan selain itu juga tentunya teman-teman, perangkat tersebut harus dalam keadaan mati total ya, bukan dalam mode sleep atau mode sleep. Dan tentunya juga diamankan sehingga tidak akan menyala secara tidak sengaja. Dan selain itu, tentunya baterai jenis tersebut memang memiliki daya yang lebih besar, sehingga dimanfaatkan oleh produsen elektronik, namun kekurangannya adalah baterai ini mudah terbakar. Dan yang selanjutnya teman-teman, yakni minuman beralkohol yang lebih dari 140 proof. Nah, jika teman-teman berencana membawa minuman keras atau alkohol, sebaiknya teman-teman harus ketahui terlebih dahulu mengenai aturan ini. Meskipun cairan dalam jumlah tertentu boleh dibawa masuk ke dalam pesawat, nyatanya minuman beralkohol ini tidak diizinkan masuk ke dalam pesawat apabila melebihi 140 proof. Dan selain itu juga, perlu teman-teman ketahui bahwasannya di dalam minuman beralkohol ada sebuah satuan yang digunakan untuk mengukur banyaknya etanol. Satuan tersebut bernama proof. Nah, 1 proof ini mewakili 1% alkohol. Jadi, jika teman-teman membawa minuman beralkohol yang melebihi dari 140 proof atau yang mengandung lebih dari 70% alkohol, sebaiknya teman-teman mengurungkan untuk membawanya. Dan yang kesembilan, barang-barang beraroma tajam. Jika teman-teman ingin berpergian menggunakan pesawat terbang, tentunya demi kenyamanan penumpang lainnya, tentunya teman-teman dilarang untuk membawa benda yang berbau tajam. Misalnya seperti durian, nangka, dan terasi ini masuk ke dalam benda-benda yang tidak boleh dibawa ke dalam kabin dikarenakan aromanya yang terlalu menyengat. Nah, jadi memang teman-teman, seperti pengalaman aku sebelumnya, aku pernah melihat ada salah satu penumpang yang memang membawa terasi pada saat itu dengan jumlah 2 tempat. Nah, karena ketika melalui X-ray itu terdeteksi oleh petugas bandara, sehingga barang tersebut harus diambil satu dan satunya dikembalikan ke penumpang. Nah, jadi teman-teman, meskipun masih diperbolehkan dibawa ke dalam bagasi pesawat, tentunya makanan tersebut tidak bisa dibawa dalam jumlah yang banyak ya. Jadi oleh karena itu, sebaiknya tentunya teman-teman sebagai penumpang juga harus menghormati penumpang lainnya untuk tidak membawa barang-barang yang memiliki aroma yang tajam. Dan yang ke-10, yakni substansi kimia yang beracun, baik cairan kimia dan beracun seperti baterai basah cair yang mengandung asam asidik dan alkali. Ini juga tidak diperbolehkan untuk dibawa ke dalam pesawat. Hal ini juga termasuk substansi korosif atau pemutih seperti air keras, klorin, semprotan pelumpuh seperti cairan merica, gas air mata, dan material radioaktif. Selain itu juga tentunya teman-teman, dan yang terakhir yakni material yang dapat menular atau membahayakan biologis seperti darah yang terinfeksi bakteri maupun virus. Nah, jadi untuk segala sesuatu yang dapat membahayakan penumpang lainnya, tentunya ini akan dilarang oleh pihak maskapai. Yang selanjutnya teman-teman, yakni tanaman hidup dan bunga. Jika teman-teman ingin bepergian dengan membawa tanaman hidup, sebaiknya teman-teman mengirimnya melalui kargo saja ya. Hal ini dikarenakan biasanya maskapai penerbangan tidak menerima tanaman hidup dan bunga sebagai barang yang dibawa dalam bagasi terdaftar ataupun bagasi kabin. Dan selain itu juga tentunya semua tanaman hidup dan produk tanaman yang terdapat di dalam pot yang menggunakan tanah, tanaman berupa akar, benih, dan tanaman dengan atau tanpa sertifikat juga ini tidak diizinkan untuk dibawa masuk. Dan yang terakhir tentunya teman-teman, yakni adalah alat pemukul. Nah, jika sebelumnya ada alat tumpul, maka alat pemukul ini juga tidak diperbolehkan untuk dibawa masuk ke dalam bagasi kabin ya. Contohnya seperti dayung kayak atau kano, papan seluncur, stik biliar dan snooker, serta alat pancing. Ada pula dalam kategori perlengkapan bela diri seperti pengeras kepalan, tongkat, double stick, kubatons, dan kuba sounds. Jadi intinya, alat pemukul ini tidak diperbolehkan untuk teman-teman bawa saat teman-teman ingin berpergian. Loh, bagaimana dengan seorang atlet? Kalau misalkan untuk atlet, ini ada pengecualian tersendiri yang diberikan oleh pihak maskapai. Tentunya, ini harus memenuhi standar sesuai dengan aturan yang berlaku.
Baik teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat aku sampaikan. Jangan lupa untuk support channel ini dengan like, comment, dan subscribe. Jika dirasa bermanfaat, tentunya teman-teman bisa men-share link video ini ke teman-teman lainnya. Dan aku ucapkan terima kasih sudah menonton, dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.